Kemana dia melarikan diri? Menjelang malam, Zhao Jian memanggang ikan yang ia tangkap dari sungai. Dia hendak menangis karena tidak memiliki bekal lagi dalam tas sihirnya. Dia menyerahkan semua perbekalannya pada bocah yang membantunya keluar dari kota Disan karena berpikir akan bertemu desa atau kota lagi. Namun, siapa sangka yang ia lewati hanya pegunungan tak berhuni semua. Satu-satunya yang tersisa dalam tas sihirnya adalah garam dan bubuk cabai sehingga ikan bakarnya masih ada rasa. Mudah-mudahan bocah itu dan keluarganya baik-baik saja ke depannya. Gumamnya menghela napas panjang. Zhao Jian tidak menyarankannya memasuki sekte bangau surgawi karena bocah memiliki akar spiritual rendah. Sekte kecil saja pasti akan menolaknya sehingga ia ditakdirkan menjadi manusia biasa saja. Gerr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 r. Salah satu bis beruangnya mendekat membawa 1 ekor ikan besar. Bagus-bagus. Sekarang, kalian hajar semua binatang yang ada di hutan ini dan bila itu adalah bis maka tangkap hidup-hidup. Seru Zhao Jian. Hu Lijing yang duduk bersila di sebelahnya langsung membuka mata karena tergiur dengan bau ikan bakarnya, air liurnya menetes dari sudut bibirnya. Zhao Jian mengerutkan keningnya, hei. Bagaimana kamu malah tergoda oleh bau ikan bakar? Saat bermeditasi itu kamu harus fokus dan bayangkan apapun di sekitarmu adalah esensi yang harus kamu lahap dengan rakus. Zhao Jian menasihati Hu Lijing sembari menyantap ikan bakar itu sehingga air liur Hu Lijing semakin deras berjatuhan dari sudut bibirnya. Hu Lijing menyeka air liurnya dan menganggukkan kepala. Baik Tuan Jian. Sahutnya sembari memejamkan mata. Akhirnya ia berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Gumam Zhao Jian merasakan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Aku juga tidak boleh melewatkan kesempatan ini, pikirnya lagi sembari duduk bersila. Sial. Mereka bodoh sekali. Bos kelompok bayangan marah setelah mendapatkan informasi kalau Long Teng dan timnya gagal menangkap Zhao Jian, mereka malah tewas dalam misi itu. Pada akhirnya kita kehilangan jejak Zhao Jian, klan Yun pasti akan marah. Keluhnya, aura pembunuh menyebar di dalam ruangan itu yang mengakibatkan bawahannya merasa tertekan. Bos, kendalikan amarahmu. Seru penasihatnya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Bos kelompok bayangan menghilangkan aura pembunuhnya. Dia menghembuskan napas panjang. Kira-kira kemana tujuannya berikutnya? Suruh cabang kelompok bayangan di sana mengikutinya tanpa melakukan penyerangan. Dia berpikir klan Yun saja yang menangkap Zhao Jian, dia tidak ingin kehilangan bawahan lagi seperti yang terjadi pada Long Teng dan timnya. Aku merasa dia akan ke salah satu dari 5 kota ini. Penasihatnya menunjuk 5 kota dalam peta dan kelimanya mengarah ke arah tengah dinasti Gu Agung tetapi masih dekat dari kota Disan. Kirim pesan pada klan Yun untuk mengirim pendekar kuat mereka ke 5 kota itu dan katakan kita akan memotong bayaran sebesar 26% karena gagal dalam misi di kota Disan. Kata bos kelompok bayangan sedih rugi besar dalam misi ini. Tidak perlu ada pemotongan. Kami akan memberikan bayaran tambahan hingga Zhao Jian tertangkap. Tiba-tiba pemuda tampan memasuki ruangan bos kelompok bayangan itu. Yang penting adalah kelompok bayangan tahu kemana Zhao Jian bergerak, cukup itu saja dan. Klan Yun berduka cita atas gugurnya anggota kelompok bayangan di kota Disan. Katanya lagi dengan ekspresi wajah sedih. Namun, bos kelompok bayangan mengerutkan keningnya, dia terlihat tidak senang dengan kehadiran pemuda tampan itu. Dia tidak menyangka tuan muda klan Yun mendatangi markasnya secara langsung, padahal itu dapat membuat reputasinya menjadi buruk di mata klan besar maupun keluarga dinasti Gu Agung. Zhao Jian membuka matanya keesokan paginya, dia terkejut ada banyak mayat binatang di sekitarnya dan para bis beruang langsung memukul dada masing-masing seolah-olah mengatakan kami telah bekerja dengan baik Tuan Jian.
Bagus. Zhao Jian mengacungkan jempol. Kalian bermeditasilah di dalam tas sihir. Katanya lagi sembari memberikan beberapa tanaman herbal spiritual untuk mereka makan agar energi spiritual mereka meningkat. Bis beruang Rana Sein menyeret bis kera putih Rana Sein yang terluka parah ke hadapan Zhao Jian. Ini. Zhao Jian tersenyum lebar. Kalian hebat sekali mendapatkan petarung hebat ini. Di masa depan, dia mungkin akan mengobrak-abrik surga dengan tongkat emasnya, hahaha. Candanya. Bis kera putih biasanya berkelompok. Zhao Jian curiga bis yang satu ini sengaja menghadang para bis beruang agar anggota kelompoknya dapat melarikan diri, yang berarti dia yang terkuat dalam kelompok itu. Zhao Jian menyangkan tidak menangkap semua anggota kelompoknya sehingga bisnya semakin banyak. Daging bis rusa ini pasti harganya mahal bila dijual, gumam Zhao Jian sembari mengeluarkan kristal bis dari mayat bis rusa. Tidak semua bis dijadikan peliharaannya karena beberapa bis tidak berguna dalam pertarungan. Bila ia memelihara mereka, justru akan membebani keuangannya saja karena ia harus memberikan sumber daya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah bis kera siuman dari pingsannya, Zhao Jian langsung melakukan kontrak jiwa dan memasukkannya ke dalam tas sihir. Huli Jing juga kembali ke dalam tas sihir dan Daji menggantikan dirinya menemani perjalanan Zhao Jian. Daji duduk bersila di punggung ayam jago yang melompat sangat jauh ke arah depan. Tujuan mereka adalah kota selanjutnya sembari menangkap bis yang kebetulan berpas-pasan dengan mereka. Tuan Jian. Aku mencium aroma herbal spiritual. Seru Gaur yang berlari di sebelah ayam jago. Zhao Jian tersenyum lebar, akhirnya ia mendapatkan herbal spiritual. Mudah-mudah saja itu berusia ratusan tahun, gumamnya, bila ia menyerap energi spiritual herbal spiritual itu mungkin ia akan mencapai ranah paramita puncak. Cepat ambil herbal spiritual itu. Serunya lagi. Gaur menganggukkan kepala dan melesat dengan cepat meninggalkan ayam jago. Kenapa Gaur lama sekali? Apakah herbal spiritual itu dijaga oleh bis dengan basis kultivasi tinggi? Gumamnya karena biasanya selalu ada bis yang menjaga herbal spiritual langka karena herbal spiritual itu mengeluarkan sedikit energi spiritualnya dan bis yang menjaganya itu akan menyerangnya sehingga terjadi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Herbal spiritual menjadi aman dan bis itu dapat meningkatkan energi spiritualnya. Ayam jago. Cepat bergerak ke arah Gaur pergi. Seru Zhao Jian khawatir dengan keselamatan Gaur. Asia PP. Tuan. Sahut ayam jago melompat tinggi. Kenapa ada ledakan-ledakan beruntun di sana? Dan itu adalah tempat yang dituju oleh Gaur tadi. Zhao Jian mengerutkan keningnya, dia menghunuskan pedang keadilan dan melakukan kuda-kuda bela diri. Perasaan saat aku ditangkap oleh pria tua kemarin, Tuan Jian tidak sekhawatir ini, gumamnya merasa Zhao Jian pilih kasih karena Gaur adalah bis betina. Dalam sekejap, Zhao Jian muncul di lokasi ledakan dan terkejut Gaur sedang tersudut, bulu-bulu tubuhnya berdiri sembari menunjukkan taringnya. Episode sebelumnya. Pria tua baik hati. Episode berikutnya. Bis Serigala Iblis. Bis Master. Bis Serigala Iblis. Bis Serigala Iblis. Zhao Jian terkejut melihat segerombolan bis Serigala Iblis sedang mengelilingi Gaur yang berdiri di depan herbal langka, si Hua yang melepaskan energi spiritual yang sangat besar untuk memikat binatang mendekatinya, kemudian ia akan menelan binatang itu. Hahaha. Aku tidak menyangka perjalanan ini akan membawa keberuntungan, mungkinkah surga kasihan padaku? Zhao Jian tertawa. Tuan Jian. Tolong aku. Gaur yang panik berteriak histeris karena merasakan aura herbal spiritual si Hua seperti menghisapnya dari belakang. Dia sangat panik, bila ia menjauh dari herbal itu maka gerombolan serigala iblis akan menerkamnya.
Walaupun basis kultivasinya kini telah mencapai ranah Sein, dia tidak mungkin mengalahkan gerombolan bis serigala iblis yang semuanya juga ranah Sein tersebut. Belum lagi di balik pepohonan pemimpin mereka yang setara dengan ranah Paramita juga diam-diam memperhatikannya. Dari sudut pandang manapun, bis seperti dirinya tidak mungkin dapat meloloskan diri dari mereka. Apalagi pemimpin bis serigala iblis ini memiliki tubuh sebesar gajah dengan aura kegelapan merembes dari tubuhnya sehingga membuat siapapun yang menatapnya merasa jiwa mereka dilahap oleh pemimpin bis serigala iblis itu. Melihat air mata Gaur telah membasahi wajahnya, Zhao Jian segera berhenti tertawa dan menatap ke arah pepohonan. Dia tidak ingin bis serigala ranah Paramita itu melarikan diri karena ini adalah tangkapan terbesarnya selama berada di dinasti Gu Agung ini. Belum lagi ada belasan bis serigala iblis ranah Sein lainnya yang akan membuat pasukan bisnya semakin banyak. Membayangkan memimpin bis yang sangat banyak dalam sebuah pertarungan saja, membuat Zhao Jian merasa dirinya akan seperti seorang kaisar bis. Aku terlalu banyak menghayal, di luar sana masih banyak pendekar yang dapat membuat langit bergetar. Kekuatanku saat ini hanyalah seperti segenggam pasir. Aku harus tetap rendah hati dan terus meningkatkan kekuatanku, pikir Zhao Jian sembari melangkah secara perlahan-lahan mendekati bis serigala iblis ranah Paramita yang bersembunyi di balik pepohonan itu. Pemimpin bis serigala iblis tiba-tiba melolong. 15 bis serigala iblis ranah Sein yang mengepung Gaur langsung melesat mengepung Zhao Jian dengan rahang terbuka lebar. Tatapan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Aura kegelapan yang merembes dari tubuh mereka membuat rerumputan di bawah kaki mereka menjadi layu. Itu adalah efek dari energi spiritual kegelapan yang mengandung korosif atau menggerogoti esensi kehidupan makhluk hidup. Sudut bibir Zhao Jian memancarkan seringai tipis. Dia kagum gerombolan bis serigala iblis ini tidak mengenal rasa takut walaupun tahu dirinya memancarkan aura ranah Paramita. Kok. Ayam jago mendarat di dekat Zhao Jian sembari mengepakkan sayapnya dengan bangga, dan memandang rendah gerombolan bis serigala yang lebih kecil darinya itu. Setelah bermeditasi dan makan dengan banyak selama berada di dalam tas sihir Zhao Jian, tubuhnya kini bertambah besar dan gemuk. Bila ia diibaratkan sebagai ayam ternak, maka dia termasuk jenis ayam dengan daging berkualitas tinggi saking gemuknya. Dia kini sebesar gajah dengan bulu-bulu yang tebal, membuat siapapun yang duduk di punggungnya akan merasa nyaman dan itu dibuktikan oleh Daji yang tetap fokus duduk bersila dan memejamkan matanya. Dia tidak merasakan guncangan saat pendaratan ayam jago itu. Pemimpin bis serigala iblis mengerutkan keningnya saat menatap sosok wanita yang mengenakan penutup wajah bertopi caping di atas punggung ayam jago. Dia merasakan aura ranah Paramita memancar dari sana. Dia melolong keras sebagai tanda untuk segera mundur karena tidak mungkin bagi mereka menang melawan dua ranah Paramita sekaligus. Dia melarikan diri lebih dulu. Hanya dalam sekejap aura keberadaannya telah mencapai ratusan langkah dari posisi Zhao Jian. Mencoba kabur. Zhao Jian mengerutkan keningnya. Jangan biarkan mereka kabur, Valet. Dari tas sihir Zhao Jian muncul cahaya menyilaukan dan benang sutera putih setipis rambut langsung melesat mengikat gerombolan bis serigala iblis ranah Sein. Zhao Jian sendiri menghilang di bawah hembusan angin kencang yang tiba-tiba muncul. Bisakah Tuan Jian tidak bertindak dramatis lain kali? Keluh ayam jago yang hampir diterbangkan oleh hembusan angin tersebut, padahal ia sudah bertingkah keren saat pendaratan tadi. Sangat mudah mengikuti kemana pergi pemimpin gerombolan bis serigala iblis itu, karena setiap tumbuhan yang ia lewati akan menjadi layu. Bis serigala iblis ranah Paramita itu menggertakkan giginya saat merasakan ancaman muncul di belakangnya. Dia berhenti berlari dan segera melolong keras. Energi spiritual kegelapan berbentuk lubang hitam melesat ke arah ratusan sabit angin yang melesat ke arahnya. Dilahap. Zhao Jian terkejut. Ini semakin menarik saja, kalau aku berhasil menjinakkanmu maka aku dapat menggunakan kekuatan itu.
Namun, ia sedikit khawatir karena tidak memiliki teknik bela diri yang berspesialisasi pada energi spiritual kegelapan. Hanya kultivator yang mempraktikkan teknik terlarang yang biasanya memiliki energi spiritual kegelapan. Sosok yang pernah ia temui yang memiliki energi spiritual seperti ini adalah Ye Jing. Walaupun aku tidak memiliki teknik bela diri yang berspesialisasi pada energi spiritual kegelapan, aku masih dapat menggunakannya secara kasar dan itu pasti berguna saat keadaan terdesak, gumam Zhao Jian. Dia memasang kuda-kuda bela diri, tangannya menggenggam erat gagang pedang keadilan. Mereka saling-saling bertatapan, beberapa tarikan napas pun berlalu dan keduanya masih mematung di tempat masing-masing. Zhao Jian bingung, bukankah binatang spiritual di dinasti Gu Agung ini tidak memiliki kecerdasan seperti manusia? Kenapa serigala yang satu ini terlihat cukup cerdas karena ia juga menunggu pihak lawan yang lebih dulu mulai menyerang? Ah, kau sepertinya sangat waspada, ya. Cibir Zhao Jian memutuskan menyerang lebih dulu. Gerakan pertama jurus pedang es abadi. Teriaknya saat menerjang ke arah bis serigala iblis. Bis serigala iblis juga segera melompat ke arah Zhao Jian, aura kegelapan menyelimuti seluruh tubuhnya dan dari mulutnya kembali muncul lubang hitam. Namun, raut wajahnya tiba-tiba mengkerut karena merasakan energi spiritual Zhao Jian berbeda dengan yang sebelumnya. Saat bilah pedang Zhao Jian bersentuhan dengan bola hitam itu, energi spiritual es tiba-tiba menjalar dengan cepat. Walaupun sebagian energi spiritual es itu dilahap oleh lubang hitam itu, sebagian energi spiritual es lainnya membekukan cakarnya dan menjalar ke seluruhan tubuhnya. Bis serigala iblis terkejut, tetapi ia bernapas lega karena energi spiritual es itu digerogoti oleh energi spiritual kegelapan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam benaknya dia berpikir akan mencakar wajah Zhao Jian dalam beberapa tarikan napas lagi setelah es yang membekukan tubuhnya menghilang. Namun, ia membelalakan mata dan meraung kesakitan karena tiba-tiba merasakan benda tajam menusuk kepalanya. Sepertinya kau baik-baik saja. Suara Zhao Jian itu membuat bis serigala iblis langsung mengutuknya, karena saat ini sebenarnya ia ingin berkata, tolong ampuni aku dan aku akan menjadi serigala yang baik hati serta tidak mengusik kehidupan manusia. Namun, sayang sekali, Zhao Jian tidak memahami bahasa binatang liar. Zhao Jian mengepal tangannya, dia menggunakan jurus tinju King Kong surgawi tanpa menggunakan energi spiritual api karena Daji saat ini sedang bermeditasi. Namun, tinjuan itu tetap membuat rahang bis serigala iblis bergetar hebat dan beberapa giginya berhamburan saat tubuhnya yang besar itu terpental puluhan langkah. Sepertinya masih kurang juga, kata Zhao Jian dengan ekspresi wajah datar. Apa aku belah saja perutnya? Dia memasang tampang wajah kebingungan. Bis serigala iblis mengerutkan keningnya, bagaimana mungkin bis agung penguasa gunung sepertinya akan berakhir seperti ini? Dia berpikir keras bagaimana cara agar selamat dari manusia gila ini. Episode sebelumnya. Kemana dia melarikan diri? Episode berikutnya. Peliharaan baru. Beastmaster. Peliharaan baru. Melihat pemimpin serigala iblis ketakutan, Zhao Jian merasa sudah cukup untuk menakut-nakutinya. Aku adalah manusia yang sangat kejam. Ancam Zhao Jian menatap pemimpin serigala iblis dengan tatapan tajam. Kau hanya memiliki dua pilihan, mati atau menjadi binatang peliharaanku. Buat keputusan yang bijak dalam 1, 2, 3. Selesai. Zhao Jian menghitung dengan cepat. Terkutuk kau manusia sialan. Aku belum berpikir kau sudah selesai menghitung, gerutu pemimpin serigala iblis sembari menggoyang-goyangkan ekornya sebagai tanda dirinya memilih menjadi peliharaan daripada dibunuh. Sudut bibir Zhao Jian memancarkan senyuman tipis setelah aura kegelapan dari tubuh pemimpin serigala menghilang. Kau membuat keputusan tepat menjadi peliharaanku,
di masa depan kau akan menjadi World Master tak terkalahkan. Tak terkalahkan mulutmu, palingan aku dijadikan sebagai mesin pembunuh. Pemimpin serigala iblis itu kembali mengutuk Zhao Jian. Zhao Jian segera melakukan kontak jiwa dengan pemimpin serigala iblis. Setelah proses kontrak jiwa itu selesai, dia memberikan pil penyembah padanya dan memasukkannya ke dalam tas sihir. Zhao Jian kemudian kembali ke tempat herbal spiritual Sihua dan melakukan kontrak jiwa dengan 15 bis serigala iblis ranah Sein yang telah ditundukkan oleh Valet. Karena mereka tidak terluka seperti pemimpin serigala iblis, Zhao Jian tetap membiarkan mereka berkeliaran di sekitar gunung memburu bis lain. Dia sendiri memetik herbal spiritual Sihua yang langsung berusaha menelan tangan Zhao Jian. Namun, Zhao Jian menekannya dengan aura ranah paramita miliknya. Kita akan menunda perjalanan menuju kota terdekat. Aku memutuskan akan menyerap energi spiritual dari herbal spiritual Sihua ini. Seru Zhao Jian, selama aku bermeditasi, kamu yang akan mengatur mereka. Zhao Jian berkata pada Valet. Iya Tuan Jian, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan mereka berleha-leha. Senyuman manis Valet membuat detak jantung Zhao Jian bergetar hebat. Zhao Jian buru-buru menutup matanya karena tak ingin meditasinya malah terganggu karena membayangkan senyuman yang sangat menggoda tersebut. Zhao Jian yakin setelah menyerap energi spiritual dari herbal spiritual Sihua maka basis kultivasinya akan mencapai ranah paramita puncak dan selanjutnya ia akan menyerap kristal bis hiu yang setara ranah immortal tersebut untuk menerobos ke ranah immortal. 1 minggu telah berlalu, Tuan Muda Klan Yun berwajah masam karena kelompok bayangan belum juga menemukan keberadaan Zhao Jian. Padahal menurut mereka Zhao Jian akan menuju ke salah satu dari 5 kota jalur tengah dari kota Disan. Kini ia berpikir, mungkinkah Zhao Jian sudah curiga kalau ada yang mengincar dirinya sehingga ia memutuskan melewati jalur pinggiran Gui Dao dinasti Gu Agung. Mencari seseorang di dinasti Gu Agung yang luasnya setara dengan benua Australia di bumi itu tentu sangat sulit sekali. Kalau mereka gagal mengikuti pergerakan Zhao Jian maka dirinya takut monster Ye Mo akan melenyapkan klan Yun yang merupakan kaki tangannya di dinasti Gu Agung. Tuan Muda, kami mendapatkan kabar dari salah satu murid sekte lokal yang mengatakan, 50 km dari desa Bambu Kuning ada banyak bis yang berburu bis lain. Bis-bis itu tidak membunuh atau memakan bis yang mereka kalahkan. Mereka justru membawa ke kedalaman hutan dan yang paling mencurigakan adalah mereka selalu kabur saat menyadari keberadaan manusia di sekitar mereka, seolah-olah ada yang melarang mereka menyakiti manusia. Seseorang anggota kelompok bayangan melapor pada Tuan Muda Klan Yun yang langsung turun tangan memburu Zhao Jian. Sudut bibir Tuan Muda Klan Yun memancarkan seringai tipis, di dinasti Gu Agung. Beastmaster hanya dapat melakukan kontrak jiwa dengan 1 bis saja. Namun, menurut informasi yang diberikan oleh bawahan Ye Mo, Zhao Jian dapat melakukan kontrak jiwa dengan 5 bis saat di Kekaisaran Jiang. Tidak salah lagi, dia pasti ada di sana. Sahut Tuan Muda Klan Yun mengepal tangannya, niat membunuh merembes dari tubuhnya. Ayo kita tangkap dia, Paman Ma. Serunya pada pria tua berjubah putih yang berdiri di belakangnya. Tuan Muda tidak perlu repot-repot berjalan ke tempat kumuh itu, sahut Yun Ma yang merupakan pendekar sepuh klan Yun yang bertugas sebagai pendamping Tuan Muda ketujuh, Yun Mu. Apa Paman Ma yakin? Dia itu adalah Beastmaster. Yun Mu takut kejadian di kota Disan terulang kembali. Yun Ma tersenyum mendengar ucapan Yun Mu yang meragukan kemampuannya. Walaupun aku memiliki luka internal pada dantianku, ingat aku ini masih World Master yang pernah terlibat dalam perang melawan Gui Dao asing dan membunuh World Master musuh. Jawabnya dengan percaya diri. Zhao Jian. Dia hanya ranah paramita saja, mengalahkannya hanya seperti membalikkan telapak tangan.
Dia bahkan yakin Zhao Jian akan lari terbirit-birit saat merasakan aura keberadaannya nanti. Yunmu sangat senang mendengarnya, lagi pula bila ia menampakkan diri maka itu akan membuat klan yang memerintah kota ini tidak senang karena dirinya membuat keributan di wilayah mereka. Bila mereka mengadu pada dinasti Gu Agung, takutnya pihak dinasti melakukan penyelidikan dan akhirnya mengetahui kalau klan Yun adalah kaki tangan asing. Itu akan merugikan klan Yun karena Ye Mo masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi untuk sampai ke dinasti Gu Agung. Selama Ye Mo belum datang, klan Yun akan tetap berpura-pura menjadi pendukung setia dinasti Gu Agung dan tentunya menangkap Zhao Jian untuk dipersembahkan kepada Ye Mo. Setelah Yun Ma menghilang, Yunmu menyuruh kelompok bayangan diam-diam mengikutinya dan segera mengirim pesan bila Yun Ma kesulitan menangkap Zhao Jian. Apakah bis-bis liar itu masih muncul di sekitar desa? Yun Ma bertanya pada sekelompok ranah Sein berjubah klan lokal. Siapa yang berani bertanya tanpa bersikap sopan pada tuan muda kami ini? Salah satu ranah Sein menoleh ke belakang, sembari menatap tajam Yun Ma. Namun, saat ia samar-samar merasakan aura ranah World Master dari pria tua itu, sikapnya langsung berubah. Dia segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan tersenyum lebar. Tuan mudanya dan rekan-rekannya keheranan melihat kakinya bergetar hebat, celananya juga tiba-tiba menjadi basah dan nada bicaranya terdengar seperti orang yang ketakutan. Saat tuan mudanya menyadari kalau sosok yang berbicara dengan bawahannya adalah sosok kuat, dia juga segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Dia berbeda dengan bawahannya, sikapnya tetap tenang karena sudah terbiasa bertemu dengan ranah World Master, bahkan di klannya ada 3 ranah World Master juga. Maaf senior, sudah 2 hari kami berkeliaran di hutan di sekitar sini dan kami tidak pernah melihat bis-bis yang dirumorkan itu. Sahutnya. Yun Ma mengelus janggutnya dan menganggukkan kepala, dia berpikir mungkinkah rumor itu palsu. Aku rasa sudah ada yang membunuh mereka karena menurut beberapa penduduk, 5 hari yang lalu bis-bis itu masih membuat keributan di puncak gunung itu. Tuan muda itu menunjuk ke arah sebuah gunung tinggi. Yun Ma memperhatikan gunung itu, dia tidak yakin Zhao Jian ada di sana karena tidak mungkin bis-bis itu sengaja menunjukkan keberadaan tuannya. Jawabannya berarti dia harus menelusuri setiap gunung dari desa Bambu Kuning hingga ke kota Disan. Wajahnya langsung mengkerut masam dan menyesal tidak menuruti seruan Yunmu untuk membawa pendekar klan Yun. Karena menelusuri satu persatu gunung itu pasti akan merepotkan sekali. Episode sebelumnya. Bis Serigala Iblis. Episode berikutnya. Ranah Immortal. Master. Ranah Immortal. Zhao Jian akhirnya berhasil menerobos ke Ranah Immortal. Valet dan pemimpin Serigala Iblis juga mendapatkan manfaat dari terobosan kultivasi Zhao Jian itu. Keduanya mencapai ranah immortal juga. Ayam jago dan gaur juga menerima manfaat dari terobosan kultivasi Zhao Jian, keduanya naik ke ranah paramita. 15 bis serigala iblis, 10 bis beruang, bis kera putih, bis ular 7 warna, 3 bis harimau, dan 25 bis babi juga mencapai ranah paramita. Untuk bis yang naik ke ranah Sein adalah 5 bis beruang, 50 bis kera putih, 100 bis babi, 10 bis harimau. 15 bis beruang dan 2 ular piton mencapai ranah Tianzun, sedangkan Daji dan Huli Jing tidak mendapatkan manfaat dari terobosan kultivasi Zhao Jian karena keduanya menggunakan metode berbeda dalam berkultivasi. Zhao Jian kini memiliki banyak bis karena selama ia melakukan meditasi tertutup, bis kera putih kembali ke gerombolannya dan membawa mereka ke hadapan Zhao Jian. Gerombolan bis serigala iblis juga menaklukkan bis-bis di hutan di sekitar mereka. Saat Zhao Jian selesai menyerap energi spiritual herbal si Hua dan mencapai puncak ranah paramita, dia menyuruh semua bis kembali agar tidak menarik perhatian para kultivator.
karena dia akan menyerap energi spiritual dari kristal bis hiu. Tak lupa sebelum berkultivasi lagi, dia melakukan kontrak jiwa dengan bis-bis yang diburu oleh peliharaan barunya itu agar semua bis itu terikat takdir dengannya dan mereka mendapatkan manfaat dari terobosan kultivasinya. Rasanya aku sudah seperti tokoh utama yang dapat menggetarkan langit saja. Zhao Jian tersenyum bangga merasakan fluktuasi energi spiritual di dalam dantiannya. Dia segera menarik napas dalam-dalam, dan berpikir tidak boleh berpuas diri terlalu cepat karena di luar sana masih banyak kultivator yang jauh lebih hebat darinya. Dia menoleh ke sekelilingnya dan terkejut, ini seperti kebun binatang saja. Banyak sekali babi hutannya. Karena melakukan kontrak jiwa dengan tergesa-gesa, Zhao Jian tidak memperhatikan bis jenis apa yang dibawa oleh bis serigala iblis dan kera putih. Alamak. Aku harus banting tulang lebih keras ke depannya nih. Zhao Jian tersenyum masam, karena butuh sumber daya besar untuk merawat mereka. Tidak apa-apalah, justru mereka akan menjadi tameng yang bagus di masa depan. Pikirnya lagi menenangkan hatinya. Bis babi berkeringat dingin mendengar ucapan Zhao Jian, mereka tidak menyangka ternyata mereka sebenarnya tidak dibutuhkan. Hati mereka terasa sakit, tetapi mereka berpikir juga lebih baik seperti ini daripada dibunuh seperti rekan-rekan mereka yang lain. Kristal bis mereka diambil oleh para manusia dan agar tidak bernasib sama dengan rekan-rekannya itu, mereka terpaksa mengembara agar tidak ditemukan oleh para manusia. Baiklah, kalian harus disembunyikan karena aura kalian akan menarik perhatian para pemburu bis. Seru Zhao Jian memindahkan bis-bis itu ke dalam tas sihirnya, hanya ayam jago, gaur dan daji yang tersisa di sana. Apakah kita langsung menuju kota terdekat, Tuan Jian? Tanya ayam jago sudah tidak sabar ingin melihat sejauh mana lompatannya kini setelah mencapai ranah paramita. Zhao Jian mengangguk setuju dan langsung duduk di sebelah daji yang hanyut dalam meditasinya. Saat ayam jago hendak melakukan lompatan, tiba-tiba pria tua muncul di langit dan memandang mereka dengan tatapan tajam. Zhao Jian mengerutkan keningnya karena tatapannya itu mengandung permusuhan. Zhao Jian bingung, kenapa orang-orang kuat yang ia jumpai selalu memusuhinya. Apakah karena wajahnya tampan? Atau karena keberadaan daji? Tetapi daji kan mengenakan penutup wajah dan bertopi caping bambu sehingga tidak ada yang tahu kalau wajahnya sangat cantik. Apa orang-orang di dinasti Gu Agung ini berdarah panas? Ya. Pikirnya, makanya mereka selalu baku hantam saat melihat sosok yang tidak mereka kenali. Zhao Jian tahu sosok di langit ini adalah Ranah World Master walaupun aura yang ia pancarkan tidak sekuat Kaisar Jianglong. Namun, World Master tetaplah World Master, lebih baik tidak menyinggung perasaannya. Dia pun menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, sudut bibirnya memancarkan senyuman tipis sembari menyapa, Yao Jian menyapa senior. Kini ia menggunakan nama keluarga Yao karena klan Yao adalah klan kecil di kota Disan, maka tidak akan ada yang mencurigai identitasnya bila meminjam nama klan penatua Yao Qiulin tersebut. Namun, pria tua itu tetap bersikap dingin sehingga Zhao Jian semakin merasa ada yang tidak beres. Dia tidak mengetahui kalau pria tua itu sebenarnya sudah mengetahui identitasnya dan tidak mungkin dapat dikelabui hanya dengan mengganti nama saja. Semuanya bersiap menghadapi kakek legend ini. Zhao Jian mengirim suara telepati pada bis-bisnya. Sial. Baru juga bernapas lega, sudah mau dikirim ke gerbang reinkarnasi. Gerutu bis babi ketakutan, karena di antara semua peliharaan Zhao Jian, ras mereka lah yang termasuk kategori bis tingkat rendah dan tidak ada catatan dalam sejarah, seseorang bis master melakukan kontrak jiwa dengan bis babi. Para bis master pasti lebih memilih bis jenis lain yang terlihat lebih sangar atau lebih imut seperti bis kucing. Violet, pemimpin serigala iblis,
Huli Jing dan Daji segera menganggukkan kepala merespon seruan Zhao Jian. Sementara ayam jago langsung berkeringat dingin merasa tertekan dengan aura pria tua itu padahal ia sudah mencapai ranah paramita. Sial. Sepertinya aku terlalu cepat untuk menjadi sombong, padahal aku mengira akan dapat membusungkan dada saat berjalan di hadapan para manusia. Gerutunya dalam benaknya. Suasana hening cukup lama, Zhao Jian tetap menangkupkan tinju dan menunggu pria tua itu merespon sapaannya. Pria tua itu mengelus-elus janggutnya dan berkata, baru beberapa bulan memasuki dinasti Gu Agung, Anda sudah mencapai ranah immortal. Hebat sekali, tetapi sayang sekali, bakat hebat itu harus berakhir di tangan tua ini. Zhao Jian terkejut mendengarnya. Benar-benar kakek legend, Satset langsung membunuh seseorang yang tidak ia sukai. Gerutunya sembari menghunus pedang keadilan. Zhao Jian yakin, bagaimanapun dia membujuk pria tua ini, dia pasti tetap akan membunuhnya. Sekarang, bualan jenis apa yang akan membuatnya takut? Apakah ia harus menggunakan nama Gu Jian lagi? Namun, itu tidak akan berhasil karena ia sudah terlanjur menggunakan nama Yao Jian tadi. Pikiran Zhao Jian menjadi kacau karena basis kultivasi pria tua itu sangat tinggi, dia tidak yakin apakah dapat bertahan walaupun dibantu oleh bis-bisnya. Senior sedang bercanda, kan? Selidik Zhao Jian tersenyum masam. Junior ini tidak mengenal senior, bolehkah aku bertanya hal apa yang membuat senior membenciku? Katanya lagi. Pria tua itu tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, kuakui, tidak ada dendam di antara kita. Namun, aku membunuhmu karena kau adalah Zhao Jian. Zhao Jian terkejut mendengarnya dan tidak menyangka identitasnya telah terbongkar. Episode sebelumnya. Peliharaan baru. Episode berikutnya. Melawan kakek legend. Melawan kakek legend. Zhao Jian menggenggam erat gagang pedang keadilan, senyuman di sudut bibirnya pun menghilang digantikan dengan tatapan tajam. Yun Ma tersenyum melihat perubahan ekspresi wajah Zhao Jian, di genggaman tangannya muncul pedang yang merupakan artefak tingkat tinggi. Dia tidak mau meremehkan kekuatan Zhao Jian hanya karena basis kultivasinya lebih rendah, karena ia sebenarnya memiliki luka internal pada dantiannya sehingga ia tidak akan dapat mengeluarkan seluruh kekuatannya. Bila terjadi sedikit kesalahan saja, maka dirinya yang akan tewas nantinya. Lawan yang paling sulit dihadapi itu adalah Beastmaster karena bukan lagi 1 melawan 1, tetapi 1 melawan gerombolan Beast dan Beastmaster tersebut. Tuan. Ayam jago merasa tertekan dengan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Yun Ma. Tanpa berkata sepatah kata pun, Zhao Jian memasukkan ayam jago, gaur, dan daji ke dalam tas sihirnya, kemudian ia mengeluarkan valet dan pemimpin serigala iblis. Zhao Jian berpikir hanya keduanya saja yang sanggup bertarung melawan pria tua ini, karena keduanya juga setara dengan ranah immortal. Tuan Jian, biarkan aku ikut melawan kakek legend sombong itu. Suara Huli Jing menggema di benak Zhao Jian. Tidak. Terlalu beresiko bagimu melawannya, sahut Zhao Jian karena bis rubah dengan simbol bulan sabit di keningnya itu hanya ranah paramita. Menang melawan 2 tingkat kultivasi di atasnya hanya ada dalam cerita dongeng saja atau oleh Lu Xiaoran, itu pun hanya rumor saja di kalangan penduduk Kekaisaran Jiang. Huli Jing menggertakkan giginya, sedih tidak dapat membantu Zhao Jian bertarung melawan musuh. Para bis babi yang menduga akan dijadikan tumbal oleh Zhao Jian, akhirnya bernapas lega. Namun, mereka juga khawatir Zhao Jian tewas karena mereka akan terkurung selamanya di dalam tas sihirnya bila ia kalah melawan pria tua itu. 2 bis ranah immortal. Yun Ma sedikit terkejut, tetapi sesaat kemudian sudut bibirnya memancarkan seringai tipis karena basis kultivasinya tetap lebih tinggi dari mereka.
Air dari sungai mau di sela-sela akar pepohonan tiba-tiba tersedot oleh pedang di tangan Yun Ma dan membentuk siluet naga yang sangat besar. Aku akan bersikap lembut terhadap semut kecil sepertimu, Zhao Jian. Cobalah hadapi tebasan ini. Yun Ma mengayunkan pedangnya ke arah bawah, tempat Zhao Jian berdiri. Bentuk formasi bertarung. Seru Zhao Jian mundur 2 langkah sembari menarik valet, sehingga yang berdiri di depan adalah pemimpin Serigala Iblis. Formasi apa-apaan ini? Kenapa aku merasa seperti menjadi tameng hidup? Keluh pemimpin Serigala Iblis menoleh ke belakang. Melihat pemimpin Serigala Iblis meraung-raung, Zhao Jian langsung menebak apa yang ia pikirkan. Ini ada formasi segitiga yang baru saja kupikirkan, sahut Zhao dengan ekspresi serius, seolah-olah tidak ada yang salah dengan formasi itu. Kau akan menggunakan energi spiritual kegelapan dan kami akan membantumu serta melakukan serangan balik. Zhao Jian meyakinkan pemimpin serigala bahwa formasi itu akan berhasil menahan serangan Yun Ma. Sial. Kalian sengaja menjadikan aku sebagai tumbal. Pemimpin serigala iblis mengutuk Zhao Jian pilih kasih terhadap bis-bisnya. Valet tersenyum mendengar ucapan pemimpin serigala iblis. Sebagai sesama bis ia memahami apa yang pemimpin serigala iblis katakan. Naga air telah melesat dari bilah pedang milik Yun Ma. Pemimpin serigala iblis terpaksa segera menggunakan energi spiritual kegelapannya. Pemimpin serigala iblis meraung keras. Lubang hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Yun Ma mengerutkan keningnya karena merasakan energi spiritual kegelapan itu membuka gerbang ke domain lain. Semakin keras raungan itu, semakin membesar lubang hitam itu, apalagi kini basis kultivasinya telah mencapai ranah immortal, tentu lubang hitam yang muncul kali ini 2 kali lebih besar dari saat bertarung melawan Zhao Jian dulu. Gerakan kedua jurus pedang Dewa Mata Angin. Zhao Jian mengayunkan pedang keadilan secara vertikal ke arah atas, dia ingin melemahkan kekuatan naga air itu sebelum menghantam pemimpin serigala iblis. Ratusan sabit angin melesat seperti badai tornado dan sebagian kecil tubuh naga air itu dihancurkan oleh sabit angin. Gawat, itu tidak berpengaruh. Zhao Jian mengerutkan keningnya. Valet melepaskan energi spiritual anginnya juga dan membuat jaring sutera besar menghadang naga air. Namun, naga air itu tetap menghancurkan serangan dari Valet. Pemimpin serigala iblis berkeringat dingin menatap naga air yang sudah berada di hadapannya. Kepala naga air dilahap oleh lubang hitam, tetapi tubuhnya terlalu besar sehingga butuh waktu lama menelannya hingga habis. Sial. Aku tak tahan lagi. Pemimpin serigala iblis meraung pilu karena tekanan energi spiritual air ranah World Master itu sangat kuat, pembuluh darahnya pecah dan ia juga memuntahkan seteguk darah. Ekor yang tersisa dari naga air itu kemudian menghempaskan tubuh pemimpin serigala iblis sehingga membuatnya terhempas sejauh 100 langkah. Yun Ma terlalu fokus memperhatikan lubang hitam yang hampir sepenuhnya menelan naga air, kemudian ia tersadar kalau Zhao Jian dan wanita bersayap kupu-kupu tidak ada di belakang pemimpin serigala iblis. Apakah mereka kabur? Gumamnya sembari mengedarkan energi spiritualnya mencari keberadaan Zhao Jian dan Valet. Namun, tiba-tiba ribuan kupu-kupu kecil terbang ke arahnya sehingga Yun Ma mengerutkan keningnya. Ternyata kalian memanfaatkan kelengahanku untuk melakukan serangan menyelinap. Yun Ma segera mengayunkan pedangnya, gelombang air seperti sungai menyapu kupu-kupu kecil tersebut. Namun, ratusan kupu-kupu yang muncul dari atas tetap berhasil mendekat ke arahnya. Patua, persiapkan dirimu. Zhao Jian sengaja berteriak keras agar Yun Ma fokus ke arahnya, apalagi ia datang dari arah belakangnya. Sengatan-sengatan listrik memercik dari bilah pedang keadilan sehingga Yun Ma mengerutkan keningnya karena merasa tebasan pedang Zhao Jian itu sangat berbahaya. Gerakan ketiga jurus pedang gelombang. Yun Ma mengayunkan pedangnya ke arah Zhao Jian.
Gerakan pertama jurus pedang guntur. Teriak Zhao Jian sembari mengayunkan pedang keadilan ke arah Yunma. Dari bilah pedang keadilan menggeliat belut listrik disertai sambaran petir yang langsung menghantam gelombang air. Zhao Jian dibawa oleh arus gelombang air itu menabrak ribuan pepohonan, berhenti saat menabrak gunung dengan keras. Dia merasa tubuhnya remuk sehingga ia kesulitan untuk berdiri. Namun, sudut bibirnya memancarkan senyuman lebar sehingga Yunma keheranan dan berpikir apakah Zhao Jian telah gila karena merasa hidupnya tidak akan lama lagi di dunia ini. Namun, Yunma langsung mengerutkan keningnya saat melihat di dalam gelombang air menggeliat belut listrik, sesaat kemudian belut listrik itu menerkamnya. Dasar cacing kurang ajar. Umpat Yunma marah, dia mengayunkan pedangnya menebas belut listrik itu. Energi spiritual petir. Dia terkejut tubuhnya merasakan sensasi sambaran petir. Kalau dirinya bukan Rana World Master maka dia yakin tubuhnya akan hangus oleh sambaran petir itu. Yunma memuntahkan seteguk darah, luka internal pada dantiannya semakin besar akibat ulah belut listrik itu. Episode sebelumnya. Rana Immortal. Episode berikutnya. Tak akan kubiarkan kabur.